Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya pastikan Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disampaikan bahwa honorer siap-siap untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang mengembirakan Bapak Ibu honorer. Nah, tentunya ini merupakan satu aba-aba untuk honorer dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, maka Bapak Ibu honorer siap-siap untuk mempersiapkan segala syarat yang berkenaan dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara baru saja disahkan pada 3 Oktober 2023, beberapa hari yang lalu. Yang mana dengan pengesahan Undang-Undang ASN 2023 membuat penantian tenaga honorer menjadi PNS segera berakhir. Nah, Bapak Ibu, Undang-Undang ASN 2023 ini telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna di Senayan, Jakarta Pusat pada hari Selasa 3 Oktober 2023 yang lalu. Dan hal ini membuat para honorer dan seluruh ASN P3K demikian dengan PNS menaruh harapan baru dengan adanya Undang-Undang ASN terbaru tersebut. Pengesahan Undang-Undang ASN 2023 ini menjadi bukti bahwa tenaga honorer juga memiliki payung hukum yang jelas. Dan ini juga adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menuntaskan tenaga honorer melalui jalur pengangkatan honorer menjadi ASN lewat apa yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Sebab tenaga honorer merupakan salah satu isu dalam Undang-Undang ASN 2023 yang dikawal oleh pemerintah. Ingat Bapak Ibu, dikawal oleh pemerintah. Ini artinya bahwa nasib honorer ini benar-benar diperjuangkan tanpa sia-sia. Saat ini tenaga honorer berjumlah 2,3 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah hasil data yang telah diumumkan oleh pemerintah pada tahun 2022-2023, sehingga data yang telah tercover dalam database bagian itu ada 2,3 juta. Ini melalui pendataan non-ASN BKN pada tahun 2022 yang diteruskan 15 sampai 31 Maret 2023. Lalu data per April 2023 dinyatakan bahwa ada 2,3 juta tenaga honorer yang telah lolos verifikasi BKN. Tentunya ini nantinya adalah honorer yang akan menjadi prioritas pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Dari jumlah tersebut, mayoritas tenaga honorer ini berada di pemerintah daerah atau di instansi daerah. Pemerintah memutuskan untuk tidak menghapus tenaga honorer setelah Undang-Undang ASN 2023 disahkan. Dan ini adalah satu ketegasan dari pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada Menpan RB untuk tetap mencari jalan terbaik demi menyelamatkan honorer. Berkat dukungan DPR RI, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, baik yaitu tidak boleh ada PHK massal yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal. Ini kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Sebab apabila tenaga honorer dihapuskan, maka mereka tidak lagi bekerja setelah November 2023. Sehingga pemerintah akan menggunakan Undang-Undang ASN untuk menjamin nasib tenaga honorer. Dengan demikian, seluruh honorer jangan khawatir lagi tentang nasibnya dengan sudah ada Undang-Undang ASN
yang salah satunya mengatur nasib honorer. Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN. Kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja per November 2023. Lalu dengan disahkannya RUU ini menjadi satu hal yang dapat memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, amankan dulu agar bisa terus bekerja, ujarnya. Dengan disahkannya Undang-Undang ASN 2023, maka tenaga honorer jadi punya jaminan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi ketentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS itu tertuang dalam pasal 131A. Aturan tersebut menjelaskan bahwa tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS paling cepat 6 bulan setelah Undang-Undang ASN 2023 disahkan. Berarti kalau kita prediksikan Bapak Ibu, 6 bulan setelah pengesahan berarti itu diprediksi paling lama atau paling cepat April 2024 ke depan ada kabar bahagia untuk seluruh honorer untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Tenaga honorer yang memenuhi syarat yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, tentunya berbicara soal syarat ini Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu ya sudah ada informasi sebelumnya mengenai syarat tersebut. Nah, di sini lagi disampaikan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Itulah bunyi pasal 131A ayat 1. Mengacu pada pasal tersebut, tenaga honorer yang dimaksud dibedakan menjadi dua kategori. Tenaga honorer kategori pertama adalah yang penghasilannya dibiayai dari APBN atau APBN dan APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling singkat 1 tahun pada 31/6. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu. Tenaga honorer kategori pertama itu adalah yang penghasilannya sebagaimana disampaikan tadinya, yaitu dari APBN dan dari APBD, di mana masa kerjanya yaitu paling sedikit 1 tahun per 31 Desember 2005 dan sampai saat ini, artinya sampai saatnya nanti diangkat menjadi ASN. Kemudian masih aktif bekerja secara terus-menerus, kemudian mengenai usia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada 1 Januari 2006. Itulah informasi Bapak Ibu, semoga hal ini bisa menjadi kenyataan dalam hal pengangkatan orang menjadi ASN, yaitu diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.